Mari kita mulai dengan sebuah ironi eksistensial yang Anda jalani setiap hari. Setiap pagi, miliaran manusia, termasuk Anda, rela bangun sebelum matahari terbit. Kita mengorbankan waktu hidup yang tidak bisa didaur ulang, memeras keringat fisik, dan menyerahkan kebebasan masa muda kita yang sangat terbatas, hanya untuk mengejar lembaran-lembaran kertas bercetak angka. Namun di belahan bumi lain, biro percetakan di Washington hanya membutuhkan biaya produksi sebesar 17 sen atau sekitar Rp2.600 untuk mencetak selembar kertas bertuliskan angka $100, murni dari ketiadaan. Secara realitas fisika, kertas katun hijau itu tidak memiliki nilai intrinsik. Ia tidak didukung oleh cadangan emas atau perak di brankas manapun sejak setengah abad yang lalu. Nilainya eksis murni karena sebuah dogma. Karena 7 miliar manusia di planet ini dicuci otaknya untuk sepakat bahwa kertas itu memiliki daya beli. Inilah yang di dalam literatur filsafat ekonomi disebut sebagai humanity's greatest illusion. Ilusi bersama terbesar umat manusia. Uang fiat. Begitu sempurnanya halusinasi massal ini direkayasa, sehingga negara-negara berkembang secara sukarela menyerahkan aset fisik mereka yang nyata, bertonton mineral bumi dan jutaan barel energi, hanya untuk ditukar dengan kertas yang diciptakan tanpa batas oleh mesin komputer bank sentral. Namun hari ini, layar radar intelijen finansial menunjukkan bahwa matriks ilusi itu sedang retak. Di balik pintu-pintu kedap suara di Beijing, Moskow, hingga Riyadh, sebuah operasi pemberontakan senyap sedang dieksekusi. Mereka perlahan terbangun dan menolak untuk terus menukar sumber daya alam mereka yang terbatas dengan fiksi kertas yang tak terbatas. Sebagai bukti empirisnya, tahun lalu, bank-bank sentral dunia secara diam-diam memborong lebih dari 1.000 ton emas murni, sebuah rekor pelarian kekayaan ke aset fisik tertinggi sejak tahun 1967. Mereka sedang melarikan diri dari sistem. Selamat datang di Ruang Makro. Hari ini, kita tidak akan sekedar membahas geopolitik permukaan. Kita akan mencabut kabel ilusi dari sistem finansial Anda, membedah anatomi dedolarisasi, dan membongkar bagaimana uang di dalam dompet Anda sebenarnya dirancang secara sistematis untuk perlahan-lahan merampok waktu dan usia hidup Anda. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Untuk memahami mengapa kekuatan global South hari ini begitu terobsesi untuk menghancurkan tatanan dolar, kita harus menyamakan frekuensi definisi kita. Secara akademis, ada perbedaan absolut antara money, uang, dan currency, mata uang atau fiat. Uang sejati harus membatasi keserakahan. Ia menjadi penyimpan nilai atau store of value yang tidak bisa direkayasa jumlahnya seperti emas atau perak. Sebelum tahun 1971, sistem finansial dunia masih diikat oleh rasionalitas fisika ini melalui perjanjian Bretton Woods. Dolar Amerika berstatus sebagai uang sejati karena ia dijaminkan langsung dengan cadangan emas. 1 ons emas dipatok ekuivalen dengan $35. Pemerintah tidak bisa mencetak uang sembarangan. Namun, ketika kas Washington terkuras parah akibat operasi militer tak berujung di semenanjung Indochina, sistem itu runtuh. Presiden Richard Nixon mengeksekusi sebuah pengkhianatan moneter. Ia secara sepihak memutus ikatan dolar dari emas. Sejak detik itu, umat manusia secara resmi berhenti menggunakan uang dan mulai menggunakan mata uang fiat, sebuah kata dari bahasa Latin yang berarti biarlah terjadi. Kertas itu berharga murni karena paksaan dekret pemerintah dan bayang-bayang instrumen militer. Lalu, apa yang mencegah instrumen fiktif tanpa jaminan ini hancur menjadi abu akibat hiperinflasi? Jawabannya adalah
rekayasa penyanderaan ekonomi paling manipulatif di abad ke-20. Petrodolar. Pada tahun 1974, Washington memaksa faksi penghasil energi di Timur Tengah untuk merumuskan fakta absolut. Amerika memberikan perlindungan keamanan bagi dinasti kerajaan dengan satu syarat mutlak. Seluruh ekspor minyak bumi global wajib ditransaksikan eksklusif menggunakan dolar Amerika Serikat. Karena setiap peradaban di bumi membutuhkan energi untuk memutar mesin industrinya, maka setiap bank sentral dari Tokyo hingga Jakarta dipaksa masuk ke dalam ilusi ini. Emas kuning Amerika telah sukses digantikan oleh sandera baru, emas hitam Timur Tengah. Sang ilusionis telah menemukan audiens abadinya. Namun, tidak ada halusinasi yang mampu melawan hukum kewajaran selamanya. Di atas papan catur abad ke-21, kemampuan mencetak kekayaan dari ketiadaan ini menciptakan benturan sudut pandang yang radikal. Mari kita bedah melalui dua kacamata yang mustahil disatukan. Dari perspektif blok barat dan para teknokrat di Washington, hegemoni dolar adalah infrastruktur public good. Kemampuan mencetak uang tanpa batas, quantitative easing, dianggap sebagai inovasi penyelamat. Ketika krisis menghantam di tahun 2008 atau 2020, mereka bisa memompa triliunan dolar baru untuk mencegah kolapsnya perusahaan raksasa di Wall Street. Selain itu, monopoli atas jaringan clearing perbankan memberikan Barat instrumen daya tangkal non-kinetik. Mereka bisa menghukum negara manapun dengan menekan satu tombol blokir di server, melumpuhkan urat nadi ekonomi target tanpa melesatkan satupun proyektil. Ini adalah penegakan kedisiplinan yang sangat klinis. Sekarang, lepaskan doktrin tersebut dan masuklah ke dalam kepala para arsitek strategi di poros BRICS. Bagi mereka, narasi pencetakan uang barat adalah manifestasi perampokan institusional yang dikenal dalam literatur ekonomi sebagai efek Cantillon. Inilah efek Cantillon. Mereka yang menerima uang baru lebih dulu justru yang paling diuntungkan. Ketika triliunan uang fiktif diinjeksikan, elit korporasi dan perbankan yang dekat dengan mesin cetak menerimanya lebih dulu. Mereka memborong aset real, properti, komoditas saat harga masih murah. Namun ketika uang itu akhirnya menetes perlahan ke tangan kelas pekerja dalam bentuk gaji bulanan, harga-harga di pasar sudah terlanjur meroket tinggi. Ini adalah mekanisme pencurian kekayaan tanpa pertumpahan darah. Puncak kesadaran absolut mereka meledak pada tahun 2022, ketika blok barat secara sepihak membekukan lebih dari 300 miliar dolar aset cadangan devisa milik Bank Sentral Rusia. Ilusi itu hancur berantakan. Logika negara-negara selatan menjadi sangat presisi. Jika keringat hasil ekspor dan tabungan kedaulatan kita senilai ratusan miliar dolar bisa diuapkan dalam semalam hanya lewat ketukan keyboard di New York, maka dolar bukanlah alat tukar ekonomi. Ia adalah borgol digital. Mereka menolak untuk terus mati lemas di dalam matriks. Di titik persimpangan inilah, kita diwajibkan menyuntikkan serum realitas untuk mematahkan miskonsepsi paling massal yang dipasarkan oleh media setiap harinya. Media arus utama selalu mencetak tajuk berita yang keliru. Harga bahan pokok semakin mahal, atau harga rumah semakin tidak terjangkau karena permintaan. Secara akademis, itu adalah pengelabuan narasi yang sangat fatal. Kebenaran empirisnya adalah harga barang real sebenarnya tidak bergerak naik. Nilai intrinsik dari sekilo beras atau sepetak tanah tidak banyak berubah dari abad ke abad. Yang sebenarnya terjadi adalah nilai ukur dari uang kertas di dompet Andalah yang sedang hancur lebur dan anjlok ke dasar jurang. Inflasi bukanlah fenomena alam gaib di mana barang tiba-tiba menjadi mahal. Inflasi adalah pajak terselubung. Ia adalah konsekuensi matematis saat otoritas moneter mencetak lebih banyak uang fiat ke dalam sirkulasi, yang secara otomatis melarutkan daya beli dari setiap lembar uang yang telah Anda kumpulkan dengan jam kerja Anda.
Inilah mengapa manuver perlawanan BRICS tidak berwujud agresi frontal. Mereka tidak akan merilis satu mata uang fisik super baru minggu depan, karena Anda tidak bisa menghancurkan satu sistem utang dengan merekayasa sistem utang yang baru. Manuver pemutusan ilusi yang mereka eksekusi jauh lebih senyap. Ini adalah taktik asimetris yang kita kenal sebagai death by a thousand cuts, kematian perlahan lewat ribuan sayatan kecil. Tiongkok mulai mengamankan pasokan energinya menggunakan yuan. India membeli komoditas menggunakan rupiah. Mereka membypass sirkuit dolar. Mereka tidak berniat meledakkan rumah raksasa bernama sistem perbankan barat. Mereka hanya membangun pintu-pintu evakuasi darurat, memindahkan kekayaan mereka dari alam halusinasi kertas kembali ke alam material fisik. Kini, kita harus mendaratkan abstraksi elitis ini ke realitas meja makan Anda di Indonesia. Bagaimana hancurnya matriks ilusi di belahan bumi utara bisa secara nyata merampas isi kulkas Anda. Secara makroekonomi, selama berpuluh tahun, negara berkembang seperti Indonesia terjebak dalam perangkap ekspor inflasi. Ketika Amerika Serikat mencetak triliunan dolar dari ketiadaan, mereka menikmati infrastruktur barunya. Namun kita yang dipaksa menanggung beban pelemahan nilainya. Ketika pasokan dolar melimpah dan memicu krisis, The Fed akan menaikkan suku bunga secara egois untuk menarik uang-uang tersebut pulang. Hasilnya, modal asing tersedot keluar dari bursa saham Jakarta secara brutal, capital outflow. Nilai tukar rupiah terkapar tanpa daya. Karena Indonesia adalah importir neto bahan pokok esensial, mulai dari gandum untuk mie instan, kedelai untuk tempe, komponen farmasi apotek, hingga jutaan barel bahan bakar minyak. Semuanya harus dibayar menggunakan dolar yang harganya kini makin tak terjangkau. Ini akan memicu bencana imported inflation. APBN, negara tercekik beban subsidi ratusan triliun rupiah. Korporasi manufaktur pangan akan terpaksa memangkas gramasi ukuran produk di rak minimarket Anda demi menutupi lonjakan biaya. Taktik yang kita kenal sebagai shrinkflation. Anda merasa bekerja jauh lebih keras, memakan lembur ekstra, dan nominal angka gaji di rekening Anda terlihat bertambah setiap tahunnya. Namun secara matematis, kapasitas daya beli Anda terus menyusut. Inilah wujud asli perampokan uang fiat di jalanan Nusantara. Oleh karena itu, inisiatif desentralisasi local currency transaction yang kini digenjot oleh Bank Indonesia bersama mitra Asia adalah sebuah leverage taktis pertahanan diri. Dengan memotong dolar dari transaksi bilateral, kita memutus selang transmisi inflasi tersebut, melindungi kas negara dan keringat kelas pekerja dari manipulasi otoritas asing. Catatan historiografi uang manusia memiliki rekam jejak matematika yang sangat brutal dan tanpa kompromi. Sepanjang rentang peradaban kita, dari koin perak kekaisaran Romawi yang sengaja dicampur timah murahan, mata uang kertas dinasti Song di Tiongkok yang kehilangan maknanya, hingga tragedi hiperinflasi di Republik Weimar, setiap eksperimen uang fiat yang diciptakan tanpa jaminan aset fisik memiliki tingkat kegagalan 100%. Pada akhirnya, sebuah ilusi konseptual sehebat apapun ia direkayasa akan selalu kembali ke nilai intrinsik aslinya. Dan nilai intrinsik dari kertas buatan manusia adalah nol. Manuver senyap yang dimotori oleh poros BRICS hari ini mungkin kelak tidak akan dicatat sebagai operasi geopolitik biasa. Ia akan dicatat sebagai momen pecahnya ilusi massal terbesar abad ini. Pemberontakan pertama umat manusia terhadap instrumen fiktif yang telah merampas kedaulatan negara dan memajaki waktu kerja mereka. Di ruang makro, kami menolak berpartisipasi mendistribusikan narasi kepanikan dangkal dari media arus utama. Kami mendedikasikan platform ini murni untuk menyibak selubung ilusi lewat pisau operasi rasionalitas dan sinkronisasi data empiris. Karena di era transisi mutlak di mana realitas sangat mudah dimanipulasi, pemahaman fundamental mengenai apa itu uang, inflasi, dan geopolitik makroekonomi adalah satu-satunya perisai intelektual yang bisa mencegah Anda menjadi korban pergeseran zaman.
Jika Anda menyadari bahwa metodologi berpikir ini krusial untuk menavigasi turbulensi lanskap finansial hari esok, pastikan Anda menekan tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi. Kami akan terus mendedikasikan waktu kami untuk menjadi radar pelacak Anda. Kini, sebelum cahaya layar Anda meredup, izinkan saya melempar satu tantangan analitis kepada insting Anda. Berdasarkan realitas ilusi penciptaan uang yang baru saja kita bongkar bersama, jika hegemoni kertas hijau barat itu pada akhirnya benar-benar hancur dan digantikan oleh tatanan komoditas dari peradaban timur, apakah kita akan menemukan keseimbangan distribusi kekayaan yang lebih adil bagi negara berkembang? Ataukah kita pada hakikatnya hanya sedang berjalan sukarela untuk masuk ke dalam arsitektur halusinasi kapital yang baru? Mari kita tukar persepsi dan beradu argumen secara empiris di kolom komentar di bawah. Saya di Akademik Arsitek menghargai keberanian Anda untuk menembus tirai ilusi bersama ruang makro hari ini. Tetap rasional, lindungi nilai keringat Anda pada aset yang real, dan sampai jumpa di ruang bedah esai strategis selanjutnya.